Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam ingin menjelaskan tentang konsep dasar, proses, dan hasil belajar dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Devi Sulastri MPD. Proses belajar adalah bagian integral dari perkembangan manusia yang mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses dan hasil belajar yang efektif tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan, motivasi, dan kualitas pengajaran. Kemudian, pengertian proses belajar. Proses belajar adalah aktivitas mental dan fisik yang menghasilkan perubahan dalam berpikir, sikap, dan keterampilan. Ini terjadi melalui interaksi dengan guru, teman, dan sumber belajar lainnya. Dalam pendidikan formal, belajar berlangsung secara terstruktur melalui tahapan seperti memahami, menerapkan, dan mengevaluasi. Keberhasilannya dipengaruhi oleh motivasi, lingkungan, dan metode-metode pengajaran dengan pendekatan seperti kognitivisme, konstruktivisme, atau behaviorisme. Pengertian hasil belajar. Belajar adalah perubahan pada peserta didik setelah proses pembelajaran, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan ini tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga penerapan pengetahuan dalam kehidupan. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui tes, observasi, atau tugas sesuai tujuan pembelajar. Teori-teori belajar dan penerapannya. Yang pertama, teori behaviorisme. Dengan tokoh utama B.F. Skinner. Contoh penerapannya dengan memberikan reward dan punishment dalam pembelajaran. Yang kedua, teori kognitivisme. Tokoh utamanya Jean Piaget. Dengan cara penerapan berupa peta konsep, diskusi, latihan pemecahan masalah. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Tokoh utamanya Levi Gotsky. Dengan contoh penerapan dalam pembelajaran berbasis proyek dan juga diskusi kelompok. Dan yang keempat, teori humanisme. Tokoh utamanya Carl Rogers. Dengan contoh penerapan pembelajaran berbasis pengalaman dan juga mentoring. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama, faktor internal dapat berupa motivasi, yaitu dorongan intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi semangat belajar, dan kemampuan kognitif itu berupa kecerdasan, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis, dan juga gaya belajar dapat berupa visual, audiomotorik, atau kinestetik, mempengaruhi cara individu menyerap informasi. Yang kedua, faktor eksternal dapat berupa lingkungan belajar, dukungan keluarga, metode pengajaran, pengaruh teman sebaya, media dan teknologi, dan juga kebijakan pendidikan. Indikator keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar dapat diukur melalui 3 ranah utama menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Contohnya, ujian tertulis, tugas proyek, dan diskusi kelas. Yang kedua, yaitu ranah afektif, sikap, dan nilai, melibatkan minat, motivasi, penghargaan terhadap ilmu, serta pembentukan karakter positif. Contohnya, observasi sikap, jurnal refleksi, dan wawancara. Yang terakhir, yaitu ranah psikomotorik, keterampilan dan tindakan. Keterampilan fisik seperti menulis, berbicara, atau melakukan eksperimen. Contohnya, yaitu ujian praktik, observasi langsung, dan proyek kreatif. Strategi dan metode pembelajaran.
Strategi dan metode pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar. Beberapa pendekatan utama meliputi 1. Pembelajaran aktif, melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajar. Contohnya, diskusi, role-playing, eksperimen, dan think pair share. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, PBL. Peserta didik memecahkan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Contoh, analisis kasus, proyek penelitian, dan simulasi. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif, menekankan kerjasama dalam kelompok kecil, contohnya Jigsaw, STAD, Student Teams Achievement Division, and Group Investigation. Evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi dalam pembelajaran bertujuan untuk menilai efektivitas proses belajar serta mengukur pencapaian peserta didik. Evaluasi ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, penilaian formatif selama proses belajar, bertujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan belajar. Contohnya, kuis singkat, observasi, jurnal refleksi, dan diskusi kelas. Yang kedua, penilaian sumatif, akhir pembelajaran, mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Contohnya, ujian akhir, proyek akhir, portofolio, dan presentasi. Instrumen evaluasi, tes tertulis, pilihan ganda, esai, dan singkat. Yang kedua, observasi, kinerja, partisipasi, dan sikap. Yang ketiga, wawancara dan refleksi, seperti jurnal belajar dan diskusi mendalam. Yang terakhir, portofolio, yaitu kumpulan tugas, proyek, dan karya peserta didik. Evaluasi yang efektif harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterpaduan agar dapat memberikan gambaran akurat tentang perkembangan peserta didik serta meningkatkan kualitas pembelajaran.